Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgantri Nugraboro dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM H07121180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kewirausahaan untuk tugas kewirausahaan bagian pertama. Apa saja yang akan kita bahas? Submateri. Yang pertama itu kewirausahaan menurut para ahli. Yang kedua, kewirausahaan menurut pendapat pribadi. Dan yang ketiga, kewirausahaan eksistensial. Kewirausahaan menurut para ahli. Pertama, kewirausahaan menurut para ahli yaitu Peter F. Drucker. Pada tahun 1974, wirausaha Peter F. Drucker mengemukakan pendapatnya mengenai kewirausahaan, yaitu wirausaha harus menunggarkan ide yang sudah lapuk atau sumber daya yang telah ada kepada sesuatu yang diperlukan pada masa depan. Peranan utama wirausahaan dalam sebuah perusahaan ialah menghasilkan keupayaan bisnis hari ini untuk memenuhi keperluan bisnis masa depan. Di sini, Peter F. Drucker lebih mengutamakan tentang perusahaan yang kewirausahaan itu adalah perusahaan yang akan ada di masa mendatang. Maksudnya di sini di Peter F. Drucker, kita harus menyiapkan sumber daya dan ide sebaik-baiknya di masa yang lampau di masa lampau atau masa kini untuk modal wirausaha di masa depan. Yang kedua itu Albert Shapiro tahun 1975. Pendapatnya ialah wirausaha adalah orang yang berinisiatif dan dapat mengorganisasi atau mengorganisasikan kembali mekanisme ekonomi untuk mewujudkan sumber dan situasi yang lebih praktikal serta sanggup menghadapi risiko atau kegagalan. Di sini Albert Shapiro menitikberatkan bahwa wirausaha itu adalah orang yang sanggup menerima risiko atau kegagalan di dalam setiap usahanya. Dia pantang menyerah dan mampu mengorganisasikan seluruh kegiatannya untuk ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga, Karl Vesper tahun 1980 mengemukakan bahwa peranan kewirausahaan adalah berbeda jika dikaji dari perspektif yang berbeda. Ahli ekonomi menganggap wirausaha sebagai orang yang membawa sumber daya, buruh, bahan dan aset lain untuk digabungkan bersama, supaya menjadi sesuatu yang lebih bernilai daripada sebelumnya, di samping memperkenalkan perubahan, inovasi, dan susunan yang baru. Di sini, Karl Vesper menekankan bahwa kewirausahaan itu lebih mengkaji pada orang yang lebih inovatif dan orang yang lebih menguntungkan nilai-nilai yang baru daripada nilai-nilai yang lama, memperkenalkan perubahan dan inovasinya juga mengikuti zaman begitu. Ronstadt pada tahun 1984 menjelaskan walaupun setiap individu memberi definisi kewirausahaan yang berbeda, ia menggambarkan bahwa sifat dasar kewirausahaan jika dilihat secara menyeluruh. Maksudnya di sini Ronstadt mengungkapkan bahwa bagi para ahli-ahli lain, walaupun pendapatnya berbeda, tapi dasar kewirausahaannya itu tetap sama. Ronstadt hanya menekankan itu. Dan selanjutnya kita berpindah ke slide berikutnya. Materi kedua, kewirausahaan menurut pendapat pribadi. Menurut saya adalah suatu kegiatan bersifat individu atau kelompok yang menguntungkan demi kesejahteraan bersama. Di sini saya menekankan kata individu dan kelompok. Maksud saya, wirausaha itu bisa dijalankan oleh seseorang maupun oleh berkelompok. Misalkan usaha-usaha yang dijalankan seseorang itu kayak misalkan usaha minuman yang kecil-kecil, pokoknya usaha-usaha yang kecil saja itu dijalankan oleh individu. Tapi kalau kelompok itu lebih menekankan kepada wirausaha yang besar seperti perusahaan, PT, dan di sini saya menekankan juga bahwa setiap
kegiatan yang dilakukan oleh wirausaha, baik individu atau kelompok, pasti sama-sama bersifat menguntungkan antar sesama. Kalau kelompok bersifat menguntungkan antar sesama, kalau individu untuk dirinya sendiri. Dan saya menekankan di sini untuk demi kesejahteraan bersama. Maksud saya, wirausaha ini tidak hanya menguntungkan bagi yang menjalankan wirausaha, tapi menguntungkan juga bagi orang-orang lain di sekitarnya. Seperti satunya contoh, membuka lapangan kerja. Yang kedua, memperbaiki lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Begitu. Mempengaruhi juga lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga itu, kita akan membahas kewirausahaan eksistensial. Kewirausahaan eksistensial. Kewirausahaan eksistensial adalah jalur aktualisasi potensi-potensi diri, bakat, sikap, pengetahuan, keterampilan untuk menciptakan dunia esok yang lebih baik dari dunia kini. Dengan menghasilkan produk atau jasa yang berfungsi, meningkatkan kualitas hidup sesama manusia, dan menyajikannya pada tingkat harga dan tempat yang terjangkau oleh pemakai yang membutuhkan, serta mengendalikan konsekuensi penerimaan yang wajar bagi dirinya dan para stakeholders, dan mengendalikan dampak ke arah positif bagi komunitas lokal, komunitas bisnis dan lingkungan global, dengan menjadikan entitas bisnisnya sebagai simpul komunitas stakeholders. Sekian materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.